Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat untuk kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Apa kabar anak-anak ustazah? Saya berharap anti semua dalam keadaan sehat ya, Ananda ya. Dalam keadaan fokus belajar tanpa terganggu ya, walaupun kita belajar masih dalam daring. Nah, di pertemuan ketiga kita di hari ini kita akan masuk ke perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, di dalam perancangan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu potensi budaya non benda ditambah material, potensi material dan teknik menghasilkan sebuah produk kerajinan. Nah, proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi, pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Nah, ide kerajinan dengan inspirasi budaya akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dan dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Ya Ananda ya. Produk yang tadinya beride dari budaya non benda ditambah dengan material dan tekniknya. Nah, inilah dia produknya yang harus memiliki nilai estetik dan inovasi. Kenapa? Biar diminati oleh pasar. Nah, di dalam perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak, yang tak berbenda menjadi benda berwujud. Misalnya, inspirasi itu bisa kita ambil dari cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini adalah tak berbenda atau abstrak ya, Ananda ya. Menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat. Contohnya adalah pengambilan inspirasi dari kepercayaan simbolis, yaitu tidak berbenda, dari sebuah burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana benda. Nah, sekedar Ananda Ustazah tahu, burung enggang ini adalah sebuah cerita rakyat, simbolisnya berbentuk burung. Ya Ananda ya, yaitu simbolisnya berbentuk burung enggang. Apa makna yang terkandung dari cerita rakyat tadi? Yaitu leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Nah, dari makna yang dari simbolis dan makna yang terkandung, kita ambil kata kunci. Apa kata kuncinya? Yaitu burung enggang dan perlindungan. Nah, berdasarkan itu semua kita bisa membuat sebuah benda kerajinan, yaitu kerajinan tekstil bermotif burung enggang. Ya, Ananda ya. Nah, itu contoh kecil dari perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke tahap pertama dalam perancangan produksi ini, yaitu pencarian ide produk. Nah, kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non benda di daerah setempat, di lingkungan sekitar kita, tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol cerita rakyat dan tarian tradisional. Nah, pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal tersebut dapat mendorong munculnya ide pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap. Tapi ingat, dapat juga muncul secara utuh. Nah, salah satu dari kita bisa memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat.
Ide berbentuk tersebut akan menuntun kita untuk memikirkan teknik apa yang dapat digunakan dan produk apa yang tepat untuk membentuk tersebut. Nah, salah satu dari kita juga bisa mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, materialnya, proses, dan alat yang digunakan secara utuh. Nah, ya Ananda ya, untuk memudahkan pencarian ide ini ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Karena tidak semua orang gampang mencari ide. Ingat ya Ananda, tidak semua orang gampang mencari ide. Nah, seperti Ustaz jelaskan tadi, ada yang sebagian orang idenya muncul tidak berurutan. Nah, ada idenya muncul sebagian saja. Atau memang idenya sudah muncul mulai dari produk apa yang mau dibuat, ya kan? Terus tekniknya sudah dapat langsung tercetus di idenya. Material yang mau dipakai tercetus dari idenya, pasar mana yang mau dituju sudah tercetus langsung. Ada yang memang sebagian orang seperti itu. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencari ide, membantu kita dalam merancangan kerajinan ini. Yang pertama yaitu kita harus mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, ya kan? Pertama, budaya non benda apa yang akan menjadi inspirasi? Nah, di sini anak-anak ustazah harus berpikir atau bertanya kepada diri sendiri, dari sekian banyak budaya non benda yang ada di sekitar kita, entah itu berupa filosofi pantun, simbol-simbol, cerita rakyat, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Nah, mana dari budaya non benda itu yang bisa menjadi inspirasi? Setelah itu, kalau sudah tahu, kita bertanya lagi, produk kerajinan apa yang akan kita buat, ya Ananda ya? Dari ide kita tadi, produk kerajinan apa yang kita buat? Selanjutnya kita bertanya lagi, mengapa produk tersebut kita buat? Nah, selanjutnya kita lagi bertanya, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Lanjut pertanyaannya, bahan material apa yang akan kita pakai? Warna dan motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Alat apa yang dibutuhkan? Ya, Ananda ya, insya Allah dengan menjawab bermacam-macam pertanyaan ini akan menimbulkan sebuah ide untuk anak-anak ustazah. Ya, paham ya anak ya, itu tahap-tahap dalam pencarian ide sebuah produk. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok. Tidak hanya sendiri, bisa kita ungkapkan atau diskusikan dalam kelompok. Namanya adalah curah pendapat atau brainstorming. Nah, pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Jadi jangan ada batasan, jangan ide ini nggak ada nyambung gitu, tidak ada hubungannya dengan budaya non lokal yang kita ambil, yang kita pilih gitu. Jangan, biarkan. Nah, setelah dapat ide-ide tadi, tuangkan ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming adalah dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman. Boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ya. Entah itu berbentuk tulisan ataupun berbentuk sketsa. Nah Ananda, di dalam curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Ya Ananda ya, paham ya? Nah, ini contoh salah satu ide. Nah, kita ambil ya Ananda ya, Ustazah beri contoh. Kita ambil contohnya adalah dari cerita yang berasal dari lingkungan sekitar kita, dari Sumatera Utara, yaitu si tanduk panjang.
Nah, cerita ini berkisah tentang bayi yang bertanduk yang dihanyutkan bersama sebutir telur dan secangkir beras. Nah, kotak berisi bayi yang dihanyutkan tersebut diikuti oleh kata yang hingga kini yang diapakan tadi? Apa tadi? Apa tadi? Selesai sekarang. Baik Ananda, mohon maaf, kita lanjutkan. Di sini kita mendapat ide dari sebuah cerita Sumatera Utara, yaitu si tanduk panjang. Nah, di dalam cerita itu bercerita tentang bayi yang bertanduk yang dihanyutkan bersama sebutir telur dan secangkir beras. Nah, kotak yang berisi bayi yang dihanyutkan tersebut diikuti oleh kakaknya hingga bayi jadi anak yang gagah dan tampan. Nah, Ananda, nilai yang kita ambil dari cerita itu adalah, yang bisa kita ambil itu kesabaran, kasih sayang, dan memaafkan. Nah, di sini kita bisa buat sebuah sketsa kerajinan berbentuk, mungkin kita bisa membuat menjadi sebuah kotak perhiasan atau sebuah produk kerajinan. Nah, di sini kita bisa membuat boneka tadi dari kain yang kita isi kapuk atau kapas, atau kita bisa juga membuat boneka tersebut dari sebuah kulit jagung sehingga berbentuk sebuah boneka. Nah, sementara kita bisa membuat kotak kayunya, ini bisa kita buat menjadi sebuah souvenir ya Ananda ya. Nah, kita bisa membuat kotak kayu, kita taruh di situ sebuah cangkir ya kan, cangkir yang merupakan produk kerajinan kita, entah terbuat dari kayu, tanah liat, terserah. Kita juga bisa meletakkan di situ sebuah sebutir telur dari batu atau tanah liat, bisa kita buat menyerupai telur. Nah, hasil kerajinan kita ini, sketsa ini, bisa misalnya kita jadikan sebuah souvenir. Nah, misal souvenir dari Sumatera Utara. Nah, ini adalah salah satu contoh ide yang kita tuangkan ke dalam bentuk sketsa. Pahami anak ya? Nah, setelah kita mendapatkan ide tadi, sudah kita buat dalam beberapa sketsa. Nah, sekarang kita membuat gambar atau sketsa yang sebenarnya. Nah, ide-ide produk rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi terwujud. Ingat ya Ananda, ide itu pertama muncul dia di pikiran kita, belum berbentuk gambar atau berbentuk benda. Ingat ya. Jadi idenya yang awalnya berbentuk abstrak. Nah, kemudian kita buat berwujud dengan proses sketsa. Nah, ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Jadi ya Ananda Ustazah, di dalam pembuatan ide tahap pertama itu anti silakan mengoret-oret menggunakan pensil dan jangan terlalu ditekan, sekedar tertulis karena nampak gitu kan. Nah, di saat anti yakin dengan ide tadi, sudah
dapat bentuknya, sudah menyerupai bentuk yang anti inginkan, baru anti garisi pakai spidol atau ballpoint. Nah, jadi di dalam tahap ini kita bisa menghindari penggunaan penghapus. Ya, pertama tariklah garis tipis-tipis terlebih dahulu. Nah, jika kurang tepat, abaikan, tarik lagi garis yang lain, tetap di bidang yang sama. Kalau garis tipis ditimpa, dia tidak akan kelihatan. Nah, demikianlah seterusnya sehingga anak-anak ustazah berani menarik garis yang lebih tegas dan tebal. Nah, di dalam proses membuat gambar sketsa ini, gambarkanlah ide sebanyak-banyaknya. Dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama tetapi dengan bentuk berbeda, atau produk dengan bentuk yang sama dengan motif dan warna yang berbeda. Jadi jangan cuman satu sketsa, tapi ada banyak sketsa. Ya, Ananda ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari sketsa tadi, kotak souvenir yang berisi cerita dari si tanduk panjang tadi. Nah, setelah dia menjadi sketsa jadi, inilah bentuknya sudah diwarnai. Nah, ya Ananda ya, bisa anti perhatikan di gambar. Untuk cerita si tanduk panjang bisa kita selipkan di bagian tutup kotaknya. Nah, terus tutup kotak kita hias atau kita lukis. Nah, bagian sisi kotak bisa kita buat motif Sumatera Utara. Jadi sewaktu ini kita pakai jadi souvenir, orang tahu, oh iya, ini oleh-oleh khas Sumatera Utara. Jadi tidak meninggalkan ciri khas daerah setempat. Ya, Ananda. Oke, yang ke tahap ketiga adalah pilih ide terbaik. Nah, setelah anak-anak ustazah menghasilkan banyak ide dan menggambarkan dengan sketsa, maka pertimbangkan ide mana yang paling baik, yang menyenangkan, yang efisien dan memungkinkan untuk dibuat dari sekian banyak ide yang kita buat tadi, sketsa yang kita buat tadi. Nah, kalau itu sudah dapat, kita masuk tahap berikutnya, yaitu prototyping atau membuat studi model. Nah, di dalam proses ini, sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya, hanya bisa kita lihat di satu arah atau hanya pada bidang datar. Sementara, kerajinan yang akan kita buat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model namanya. Nah, waktu studi model ini dilakukan dengan material sebenarnya atau boleh juga tidak dengan material sebenarnya. Setelah kita melewati proses studi model, kita masuk ke perencanaan produksi. Nah, di dalam tahap ini membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Nah, ya Ananda ya, kenapa harus ada langkah-langkah kerja? Yang pertama manfaatnya yaitu mempercepat kita bekerja. Kita sudah terarah ini. Dari A sampai Z kita sudah punya langkah-langkahnya. Kalau A sudah selesai, tinggal masuk langkah B. Lanjut C, D dan sampai Z. Nah, ini juga membantu kita untuk menghemat penggunaan material atau bahan baku. Jadi waktu pemotongan misalnya atau waktu pengguntingan, kita sudah tahu seperti apa bentuk yang kita inginkan. Jadi kita tidak akan ada di sini yang namanya membuang-buang bahan baku. Kalau bahan baku sudah terhemat, otomatis kita juga menghemat pendanaan atau dananya. Jadi kalau bahan bakunya bisa dipakai seefisien mungkin, nah pengeluaran kita juga akan sesuai, budget kita juga akan sesuai dengan apa yang kita buat di perencanaan tadi. Ya, paham ya Ananda ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, Ananda ustazah, di dalam membuat sebuah produk kerajinan, di sini kita akan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ada 3 hal yang tidak akan pernah
bisa dilepaskan satu sama lain. Yang pertama yaitu bahan baku, teknik produksi, sumber daya manusia. Nah, macam mana anti atau anak-anak ustazah akan membuat sebuah produk kerajinan kalau bahan bakunya tidak ada? Atau bagaimana anak-anak ustazah akan menentukan teknik produksinya kalau bahan bakunya belum ada? Atau ada bahan baku, cuman tidak tahu teknik apa yang mau dipakai? Atau kedua-duanya ada, cuman tidak ada, siapa yang mau mengerjakan? Bahan baku ada, tekniknya tahu, tetapi tidak ada sumber daya manusia yang akan mengolah semuanya ini. Maka produksi kerajinan kita akan terancam gagal. Jadi 3 hal ini mesti dimiliki oleh seorang wirausahawan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Bisa berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum berbagi menjadi yang pertama, ada pembahanan, ada pembentukan atau perakitan, dan ada finishing. Nah, di dalam tahap pembahanan yaitu mempersiapkan bahan atau materi yang agar siap dibentuk. Nah, dalam proses ini dilanjutkan dengan proses pembentukan. Nah, kalau kita sudah tahu bahannya, sudah tahu seberapa material yang kita pakai, kita tinggal pembentukan. Misalnya untuk kayu, bambu, atau rotan. Nah, kita sudah tahu itu mau kita potong, mau kita pahat, mau kita ukir. Nah, kita sudah tahu proses pembentukannya. Setelah itu kita masuk ke finishingnya. Kalau sudah kita bentuk, kita masuk ke tahap finishing. Apa itu tahap finishing? Misalnya tadi kita memakai kayu, kita membuat sebuah kursi ukiran Jepara. Setelah kursi tadi kita sudah tahu bahannya kayu, sudah kita bentuk menjadi sebuah kursi, sudah kita ukir segala macam dan berbentuklah jadi kursi. Nah, kita masuk ke tahap finishing. Kan tidak mungkin kursi kita tadi kita biarkan dah udah selesai, tidak. Sementara dia masih kasar gitu kan. Nah, di tahap finishing ini apa yang kita kerjakan, yaitu penghalusan. Kita halus, kita amplas misalnya permukaan kayu tadi sehingga licin. Nah, kalau sudah selesai, kita lapisi permukaannya dengan cat atau kita pelitur. Ya, Ananda, sehingga terciptalah sebuah produk kursi Jepara yang siap kita pasarkan di pasaran. Ya, anak-anak ustazah ya, paham? Nah, di dalam proses produksi ada hal-hal yang menentukan untuk kelancaran kerja, yaitu istilahnya K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi tersebut. Proses pembahanan dan pembentukan material solid, material-material keras seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Nah, maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa entah itu kacamata pelindung atau entahkah masker anti debu. Nah, proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia misalnya. Nah, terdapat bahan yang berbahaya bagi kulit dan pernafasan.
Pekerja harus menggunakan sarung tangan misalnya, atau masker dengan filter untuk bahan kimia. Nah, selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Nah, sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan